Tapi polisi menyatakan saya tersangka, makanya saya maki-maki. Apa hak saudara menjadikan saya tersangka? Kemarin terkait pemeriksaan dari ANS Kosasi kemarin seperti apa tanggapannya? Kalau ANS Kosasi, menurut polisi saya yang salah. Karena menurut polisi, saya lah katanya tersangka. Tapi menurut pemahaman saya, kami tidak salah atau saya tidak salah. Kosasi itu kan ada pernah datang ke saya, ya, yaitu dibuktikan dengan rekaman video. Dia berbuat mesum dengan 3 orang perempuan, telanjang bulat, ya, diisap-isap itu kayak pentil apa itu, alat kelaminnya gitu, lalu isap-isap Kosasi alat kelamin perempuan itu. Lalu ada rekaman percakapan mengenai video itu dengan istrinya. Kalau nggak salah mungkin kalian sudah dengar rekaman pertama, ya. Itu baru rekaman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya belum. Saya jelaskan itu kepada penyidik dari Biro Bareskrim, ya. Tapi mereka tidak percaya. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai 15T. Diinvestasikan ke investor, investor mengambil, lalu balik lagi ke Kosasi, diambil ke istri-istrinya itu, yaitu Teresia Mela Waoli, ada apa namanya itu, Lena Marlina, sama satu lagi yang perempuan itu, ya, yang wakil dirut Taspen. 3 orang inilah perempuannya. Transaksinya 200 juta per hari, bahkan sampai 300 juta per hari. Ada priwet gitu. Inilah transaksi yang di sini. Ini pra ke saya. Terus pasca ke saya surati dia 3 kali soal perempuan itu. Somasi undangan pertama, kedua gitu. Kemudian saya surati juga dia soal statusnya di Dukcapil. Karena dia bilang tulisannya di situ Alpukat DKI kawin tidak tercatat. Saya surati dia, undang sini. Somasi pertama, kedua, dan seterusnya. Tidak peduli. Lalu saya somasi lagi dia pasca harta orang lain dilaporkan sebagai hartanya, harta mertua dilaporkan, harta anak dilaporkan, dan sebagainya. Tapi harta pribadi tidak dilaporkan. Harusnya kan harta pribadi yang dilaporkan. Oke. Kemudian saya surati dia soal dilapor kepada polisi, tidak terbukti kata polisi. Berkali-kali dilapor ke polisi. Maka saya surati polisi, kenapa ini tidak terbukti gitu loh. Tapi dari 10 atau belasan surat saya itu ke dia saja tidak ditangkapi, ditangkapi gitu loh. Itu kan namanya kan tidak beretikat baik. Kemudian saya suratilah 29 kepala negara ini, wakil presiden, komisi 3, komisi 6, termasuk juga komisaris BUMN, Menteri BUMN, sampai bagian-bagian hukumnya, sampai direkturnya, semua saya surati. Tapi sayang sampai sekarang belum ada dapat surat, belum dijawab surat saya itu. Maka pada tanggal 24 Agustus 2022 saya diundang ke Warung Betawi atau Hotel Betawi, jadi narasumber ketika waktu itu saya menangani juga gratis perkara apa namanya itu, lawan Sambo itu loh. Nah, kemudian saya di sana terlambat. Saya diundang jam 1, saya bisa jam 3. Jam 4 juga saya langsung permisi. Jadi dibuatkanlah oleh panitia pertanyaan, 7 kali pertanyaan. Yang menanya ini kebetulan mungkin ngepen sama Kosasi. Ditanya Kosasi ini, kira-kira menurut kalian saya pantas nggak menjawab itu? Saya jawab,
Apakah pantas apa tidak, saya nggak tahu. Tapi orang itu menanyakan saya, bagaimana cara Anda menangani kosasi. Maka saya katakan kepada media, dia tidak dibayar, atau kalian bayar saya nggak tahu, tapi dia biaya 200 juta per hari. Gitu. Memang masyarakat itu tertawa karena saya pun nggak dibalas. Kemudian saya kasih tahu juga, ketemu Muslim dia Muslim, ketemu Hindu dia Hindu, ketemu Katolik dia Katolik, ketemu Kristen dia Kristen. Kan kesannya Nusantara banget kan? Saya jelaskan begitu, kesannya Nusantara banget dia itu. Nah, orang tertawa. Tapi seminggu 2 minggu lagi saya dilapor. Laporannya tentang penyebaran hoax. Apanya yang hoax? Apakah dia tidak memacari wanita? Memacari. Videonya di sini live. Sampai pentilnya itu kelihatan diisap-isap itu. Gitu. Kemudian apakah yang mana yang sebetulnya hoax gitu? Soal 300 triliun itu perkataan istrinya dan juga didukung video dan juga dibicarakan di video itu kan. Nah, yang mana hoax? Saya nggak ngerti. Tapi polisi menyatakan saya tersangka, makanya saya maki-maki. Apa hak saudara menjadikan saya tersangka? Apakah saya gitu loh? Apakah sudah periksa klien saya? Tidak. Apa sudah periksa anak klien saya? Tidak. Apakah sudah periksa super klien saya? Tidak. Apakah sudah periksa 3 orang perempuan yang menjina ini? Tidak diperiksa. Apa sudah periksa 29 pejabat negara ini? Tidak diperiksa. Jadi apa dasar saudara panggil saya tersangka gitu loh? Gitu loh. Jadi saya tidak mengerti tentang dunia hukum kalian ini. Dunia hukum negeri Konoha ini. Jadi saya tidak mengerti mengapa saya dipanggil jadi tersangka. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat? Advokat tidak dapat dituntut pidana perdata menjalankan kuasa yang tidak baik. Saya menjalankan kuasa. Ada surat kuasa? Ada. Bagaimana penanganannya? Di Advokat DKI dihapus status perkawinannya tidak kawin menjadi tikawin. Bahkan dia berterima kasih sama saya, walaupun pertama, kedua surat saya tidak ditanggapi. Di KPK bagaimana? Waktu itu KPK mengatakan itu bukan akte otentik. Loh, kalau begitu, untuk apakah KPK menyurati semua petinggi negara? Kalau bisa ini palsu-palsu, didiamkan dari bulan 1 sampai bulan September, ya. Tapi karena rame di bulan September, jadi acuan publik, dipanggil lagi. Ini karena aneh ini. Karena rame di publik dipanggil. Karena sepi tidak dipanggil. Banyak kan laporan saya di KPK itu yang tidak ditangani. Misalnya 14,1 hektar kali 250 juta. 14,1 hektar kali 50.000 dibeli ya. Tapi dijual ke Bank Indonesia berapa? 2.600.000 dijual. Saya lapor KPK, bukan tindak pidana, tidak diperiksa saksi. Saksinya saya siapkan kompol sampai dengan Kombes Brigadir Jenderal Irjen, notaris dan advokat. Tidak ada yang diperiksa. Pembagian uangnya, yang suka Amerika dolarnya dikasih, yang suka dolar Singapura dikasih, yang suka baby Benz produksi itu dari Tanjung Priok dikasih, gitu loh. Luar biasa kan? Ya begitulah. Tapi kita lapor, bukan tindak pidana katanya. Dibeli 50.000, dijual 2,5 juta, gitu loh. Jadi begitulah nasib saya sekarang, tersangka. Tinggal masyarakat bagaimana. Tapi sepertinya masyarakat kulit lebih pro ke saya, lebih membela saya ya. Saya lihat 99,99%. Jadi semua masyarakat, terima kasih masyarakat telah mendukung saya selama ini. Inilah prihatinnya kita. Kenapa di negeri hantu belau ini hukum seperti ini? Dan ini juga kritik bagi Jokowi dan
Menteri BUMN. Jokowi bilang hukum apa namanya lu itu lu social engineering apa namanya itu? Hukum apa namanya itu? Revolusi mental. Revolusi mental kata dia. Terus datang Menteri BUMN mengatakan apa namanya? Revolusi mental, akhlak. Revolusi mental dan akhlak. Apa maksud revolusi mental dan apa akhlak? Itu aku tanya lah sama Jokowi, tanya sama wapresnya, tanya juga sama Menteri BUMN. Apa sih revolusi mental? Apa sih akhlak? Itu aja. Ya. Terima kasih. Bang, berarti kemarin istrinya Pak Kosasi dipanggil KPK lagi Bang, diperiksa Bang terkait. Kemarin di minggu Jumat yang lalu saya dipanggil, istri Kosasi gue dipanggil. Saya dipanggil oleh Dewan Kehormatan AI. Istri Kosasi juga dipanggil oleh advokat. Maka saya buatkan surat kuasa, saya utus teman-teman mendampingi istri Kosasi karena saya menghadiri persidangan advokat AI di Rasuna Said juga. Cuma Rasuna Said itu luas kan gitu, memang sama-sama Rasuna Said itu, tapi saya tugaskanlah teman-teman saya mengawal gitu. Apa Bang, terkait apa aja ketika dipanggil KPK? Ya menanyakan katanya kenapa riuh gitu loh. Dia bilang dia tidak riuh. Kenapa isu ini beredar? Ya karena Kosasi menurut klien saya gitu. Bang, itu berdasarkan laporan Abang sebelumnya atau emang dari inian KPK sendiri yang saya laporkan sebelumnya? Kalau lihat panggilannya itu Januari, di sini September 1 dan 9. apa laporannya Bang ke KPK sendiri Bang? Saya melaporkan tentang dugaan melaporkan harta yang bukan hartanya dan tidak melaporkan hartanya. Artinya semua bukti-bukti udah lengkap. Lengkap KPK, semua, Bang. lengkap semua. Bang, kabarnya beliau juga merasa terancam Bang ya? Ada ya intimidasi, akhirnya minta perlindungan itu betul. Siapa? Dari yang terlapor itu mantan dari Kosasi sendiri Bang. Mantan Kosasi. Ya kalau memang itu terancam kita. Karena kalau itu dibuka kan dia jelas diancam. Sampai sakit-sakitan dia. Kalau Kosasi saya nggak ngerti. Maka tugas kalian adalah kepung ruangan Kosasi itu. Minta berita gitu loh. Minta keterangan gitu loh. Jangan seenak perutnya, dia seenaknya mengancam dan sebagainya, lantas bisa dilindungi oleh polisi. Ini era udah terbuka. Polisi tidak bisa melindungi orang seperti zaman dulu. Melindungi kelapa sawit, melindungi macam-macam lah itu. Pusing kita ngeliat polisi itu. Sudah sejauh apa Bang ancaman yang didapatkan dari era atau mantan? Ya kan, ya waktu itu dibilang kalau kamu buka ini mati kau katanya. Sekarang udah dibuka satu rekaman itu. Dibuka ke Irma loh, bukan ke saya yang buka ya. Kalau saya kantongi terus buktinya. Tapi karena polisi menjadikan saya tersangka, mungkin yang lain keberatan, buka aja katanya, dibuka. Ya, itu karena polisi lantai 15 itu menjadikan saya tersangka. Bang, hasil dari pemeriksaan KPK apa Bang mungkin Bang? Yang nggak tahu saya. Belum. Nggak tahu saya apa di hasil pemeriksaan KPK. Nggak ada agenda berikutnya? Nggak ada. Nggak ada. Dan apa saja agendanya, apa sudah diagendakan, apa, dan saya tidak tahu. Bang, abang kan statusnya jadi tersangka. Abang kan sebagai lawyer merasa terganggu sih. Bang. Merasa terganggu. Berapa banyak, berapa miliar, berapa banyak klien saya tidak jadi. Klien saya orang Papua, tadinya percaya menjadi tidak percaya. Medan juga begitu, dan sebagainya. Jambi dan sebagainya, Jakarta dan sebagainya. Semua mereka meralat. Gitu loh. Apa maksud Mabes Polri mengundang saya secara terbuka? Kan diundang saya tanggal Kamis. Pada Rabu itu ya. Saya bilang Kamis saya masih ketika saya diajak bicara, saya masih di Batam, saya bilang. Saya narasumber di sana untuk membicara gereja ya. Dan pada tanggal itu saya harus ke Jambi. Jadi sinilah saya datang, saya bilang. Tapi diumumkan di semua media. Ya kan? Nah, apa maksudnya mereka? Tapi dengan tersangkanya ini abang rasa untuk dibersihkan nama lagi nggak sih Bang? Maksudnya untuk dicabut nama sudah. Enak-enak aja sebagai saya tersangka. Yang tidak enak bagi kalian. Sudah terlalu sering saya tersangka.
Sebelumnya juga saya dilapor juga. Di dalam pemerintahan ini 2 kali saya dilapor. Saya buka, seseorang dinyatakan tidak layak jadi DPR berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Saya kan logikanya kan jalan. Anda nggak pelayanan tinggi, nggak ada. Anda nggak pelayanan negeri, nggak ada. Pernah nggak terdakwa, tidak. Dilaporin nggak ke polisi, tidak. Dilapor ke KPU, Bawaslu, saya surati semua. Kok ada putusan Mahkamah Agung tapi tidak ada ini? Lalu saya tanya Mahkamah Agung, ternyata putusannya bohong gitu loh. Tapi saya sudah dilapor oleh petinggi negara ini juga, sama juga presiden. 3 orang melapor saya itu. Gitu loh. Oke. Jadi iya. oleh karena itu makanya saya bilang kalian jangan dibiasain itu yang berhenti begitu. Kepung ruangannya, minta keterangan. Itu hak kalian loh. Dijamin oleh Undang-Undang Nomor 99 tahun 2009. Kalian berhak itu. Kalian wartawan itu dijamin oleh undang-undang ya.